Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Jadi hari ini aku mau bercerita tentang apa ya, tentang kisah teladan, yaitu 25 Nabi Rasul. Jadi buku ini aku beli untuk apa ya, biar aku lebih bisa mengetahui tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Karena setiap aku di sekolah itu biasanya ditanya, Bu, cerita Nabi-Nabi gitu ya. Hanya Bu Alfa mau belajar tentang cerita Nabi. Nah, jadi buku ini tuh membahas tentang apa? 25 Nabi dan Rasul. Kalau kita sebagai umat Islam harus tahu ya 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama itu adalah Nabi Adam, ya, ada Nabi Adam alaihissalam. Jadi mari kita buka bab pertama, yaitu Nabi Adam. Jadi sebelum masuk ke asal muasal Nabi Adam alaihissalam, kita itu harus tahu dulu asal mula langit dan bumi. Jadi gini ya, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Gunung, laut, tumbuhan, hewan, bintang, dan matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang di malam hari. Jadi sebelum awal mula Adam diciptakan, Allah itu sudah menciptakan apa? Dunia seisinya gitu ya. Lanjut, langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 hari-hari atau masa gitu ya. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup berfirman kun fayakun gitu ya. Jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Demikian hanya dalam beberapa hari saja. Proses penciptaan alam semesta sudah berarti jutaan tahun bagi manusia. Tidak heran jika ilmuwan menemukan fosil yang usianya jutaan tahun. Seperti itu, paham ya? Asal mula langit dan bumi. Jadi sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan apa? Dunia dan seisinya, baik itu tumbuh-tumbuhan, terus hewan, bahkan bintang, matahari gitu ya. Lanjut, kemudian apakah langsung menciptakan Nabi Adam? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan apa ya, malaikat gitu ya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari apa? Nur atau cahaya gitu ya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk patuh, senantiasa berbakti kepada Allah, sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Jadi emang malaikat itu didesain untuk selalu patuh dan tunduk akan perintah yang Allah berikan gitu ya. Terus kemudian malaikat itu tidak memiliki nafsu, berarti tidak sama dengan manusia, tidak makan dan tidak tidur dan tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk beriman kepada malaikat gitu ya. Terus setelah itu, apakah Allah itu langsung menciptakan Nabi Adam? Belum. Allah menciptakan lagi, yaitu siapa? Jin dan iblis. Jadi jin dan iblis itu apa sih bedanya? Di sini diterangkan, jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh, ada juga yang ingkar kepada perintah Tuhan. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Ya. Jadi ada jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan gitu ya. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat.
tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi kalau iblis itu tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi emang dia didesain untuk apa? Berbuat jahat. Kalau malaikat tadi didesain untuk selalu patuh dan tunduk akan perintah Allah. Kemudian lanjut, lah pekerjaan iblis dan setan yaitu menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa. Tuh, permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan Allah. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikan di masa lalu, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu baik itu sekecil saja, itu pasti ada balasannya. Begitu juga ketika kita melakukan sebuah kejahatan. Jadi ketika kamu melakukan sebuah kebaikan, kamu harus apa? Nang gitu loh. Nang itu apa? Sacet gitu ya. Tapi kalau kamu ingin melakukan sebuah keburukan atau kejahatan, kamu harus berpikir 1000 kali gitu ya. Lanjut lagi, kemudian apa? Lah sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis itu apa? Tunduk kepada Allah. Kemudian tapi setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis itu menjadi makhluk pembangkang. Akhirnya dia itu dikutuk dan diusir dari surga. Dan kelak setelah hari kiamat, iblis dan setan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang berdosa. Karena itu iblis dan setan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia agar menjadi penghuni neraka gitu. Perbedaan jin, kalau jin itu ada yang patuh, ada yang tidak. Tapi kalau iblis itu ya emang didesain makhluk yang sangat durhaka dan jahat gitu ya. Karena dulu iblis pernah patuh, tapi setelah Nabi Adam diciptakan, dia menjadi makhluk yang pembangkang. Paham? Oke. Kemudian kita masuk ke asal mula Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Jadi sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah itu ingin menciptakan apa? Makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Gitu ya. Hal itu diutarakan kepada malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Dan para malaikat itu mengira apa? Lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh gitu ya. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu, seperti itu. Akhirnya Allah itu menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu ya. Jadi malaikat itu protes, kenapa sih kayak bahasa sehari-hari kita, ngapa sih tidak ciptakan manusia, padahal kita itu cukup kita yang patuh kepadamu gitu loh. Jadi merasa bahwa diciptakannya manusia itu hanya akan merusak bumi dan mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh gitu. Dan untuk para malaikat mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung bungkam. Ya udah manut gitulah, sendiko dawuh gitu ya. Terus lanjut, kemudian akhirnya Adam diciptakan dari tanah liat atau lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Nabi Adam ya. Para malaikat itu bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam gitu ya. Kemudian hanya iblis yang tidak mau bersujud, ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak bersujud kepada Adam gitu ya.
Terus apa jawabannya? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri, padahal hanya Tuhanlah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga, sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya, gitu ya. Seperti itu. Jadi ada prosesnya dalam pembuatan Nabi Adam, gitu ya. Dari mulai dibuatlah langit dan bumi atau bumi seisinya, kemudian diciptakan malaikat, kemudian diciptakan lagi jin dan iblis, kemudian diciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, gitu ya. Jadi kalau nabi itu ya seperti kita manusia biasa yang diberi nafsu dan juga akal pikiran, gitu ya. Lanjut lagi ya. Setelah itu akhirnya siapa? Iblis dikeluarkan dari surga karena tidak mau tunduk dan tidak mau patuh terhadap perintah Allah, gitu ya. Lanjut, akhirnya yaitu permohonan iblis dikabulkan oleh Allah. Dia pengen hidup sampai hari kiamat dan ingin mencari teman, gitu ya. Makanya dia digoda oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Iblis atau setan itu sama, tapi kalau iblis sama jin itu beda. Iblis itu didesain untuk buruk, sedangkan jin ada yang baik, ada juga yang buruk, seperti itu. Nah, dari situlah Nabi Adam diciptakan. Akhirnya Nabi Adam diajari benda-benda, diberitahu bahwa ini namanya apa, misal ini tumbuhan, terus ya disebutkan kepadaku nama-nama misal benda-benda, gitu ya. Jadi ketika ada benda, ini namanya apa, jempol. Masa gitu ada kabut ya guys tuh. Jadi awalnya Nabi Adam itu tinggal di mana? Di surga, gitu ya. Ya, betul. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dan mendengarkan kegabutanku. Sip, mantap.